Pemirsa, sejak server pusat data nasional diretas grup hacker ransomware Lockbit 3.0, pihak Badan Siber dan Sandi Negara atau BSSN masih berupaya untuk membuka enkripsi data dengan identifikasi forensik digital. Lalu bagaimana perkembangannya? Seperti apa pula risiko keamanan data nasional dengan pertas semacam ini? Kita sudah terhubung dengan juru bicara Badan Siber dan Sandi Negara, Pak Ariandi Putra, dan juga ada pakar telematika dengan Bapak Roy Suryo. Selamat siang, Bapak-Bapak. Ya, selamat siang Mas. Selamat siang juga Mas Ariandi. Pertama kita ke Pak Roy Suryo terlebih dahulu. Pak Roy Suryo, ini kan sudah hari ke-6 data nasional terkena hacker atau terinskripsi datanya. Ini Anda melihatnya seperti apa analisanya? Ya, analisis saya yang pertama adalah bahwa ini memang benar terjadi sangat rawan atau bahkan rapuh ya. Apalagi dalam pengakuannya kan ini kan hanya menggunakan Windows Defender. Itu sangat-sangat low level ya kalau menurut saya. Maaf dengan segala hormat saya kepada Pak Ariandi dan juga mungkin kepada teman-teman di Telkom Sigma atau di Kamkominfo ya. Harusnya kan pusat data nasional itu menggunakan. Baik, Pak Roy Suryo. Baik, Pak Roy Suryo, apakah ada sedikit gangguan komunikasi dengan Pak Roy Suryo? Kita ke Pak Ariandi dulu. Pak Ariandi, sejauh ini sudah seperti apa proses pemulihan data yang terinskripsi oleh hacker ini, Pak Ariandi? Ya, terima kasih Mas. Ada beberapa update yang mungkin kami bisa berikan kepada publik ya, bahwa tim yang sedang bekerja di lapangan terus-menerus mencoba untuk melakukan berbagai upaya dalam analisis forensik digital. Kita memang beberapa hal mendapatkan terkait dengan bagaimana alur serangan yang terjadi dalam ransomware itu, beberapa hal yang sudah kita dapatkan sebenarnya. Jadi seperti apa yang kami sampaikan sebelumnya, ada upaya pengaktifan tadi yang disampaikan Pak Roy Suryo, penonaktifan keamanan Windows Defender yang kami detect terjadi 17 Juni di pukul 23.15 di hari 17 Juni. Nah, setelah itu ada kemungkinan aktivitas malicious dapat berjalan. Nah, ini hasil tim forensik di lapangan yang sedang bekerja terus-menerus secara luar biasa untuk menemukan bagaimana penanganan insiden PDNS 2 Surabaya ini. Setelah itu perlu kami sampaikan juga sebenarnya bahwa ada beberapa hal dari penonaktifan Windows Defender ini. Aktivitas maliciousnya mulai terjadi pada 20 Juni pukul 00.54. Dan setelah instalasi file malicious terjadi, ada beberapa penghapusan file sistem penting. Setelah itu non-active service yang sedang berjalan. Beberapa storage yang berkaitan dengan penonaktifan ini terdampak, seperti VSS, Hyper-V, volume, virtual disk, dan sebagainya. Nah, ini yang membuat Windows Defender-nya mengalami crash dan tidak bisa beroperasi per 20 Juni 2024 pukul 00.55 Nah, kita ketahui bersama bahwa insiden itu telah terjadi dan di pukul 03.00 sampai 04.00 di tanggal 20 Juni itu, maka terdampaklah PDNS 2 Surabaya tidak bisa diakses. Nah, ini yang lagi proses forensik terus berjalan. Analisis sementaranya terus kami update kepada publik. Dari hal itu ditemukan bahwa brand chip ransomware ini merupakan jenis baru ransomware yang sedang dianalisis lebih lanjut. Karena sampelnya sudah kami dapatkan, Mas. Baik, berarti ada proses pemulihan masih berlanjut dan ternyata ransomware ini adalah jenis baru begitu ya, Pak Ariandi. Baik, kita kembali ke Mas Roy Suryo. Pak Roy Suryo, ini bagaimana dengan analisa Anda sejauh ini? Kata proses pemulihan ini sudah berlangsung? Pak Roy Suryo, maaf audionya tolong jangan di-mute. Pak Roy Suryo? Iya Mas. Bisa dilanjutkan Pak analisanya Pak? Bisa. Putus tadi kan? Ya. Baik, silakan Pak Roy Suryo. Jadi begini, artinya apa? Artinya bahwa sekarang ini sudah terjadi dan harusnya yang dilakukan adalah dengan segera sekarang klien atau misalnya kemarin disebut ada imigrasi, ada kemudian daerah-daerah, ada pemerintah Kota Bogor, ada kemudian pemerintah lain, LPKP, itu segera menyiapkan kembali backup-nya untuk dipersiapkan lagi, untuk ditimpakan lagi atau untuk di-replace kepada sistem yang sudah ada. Jelas backup-nya rusak ya, gitu. Artinya backup rusak atau backup-nya terinskripsi
Dan saya setuju sebenarnya pemerintah jangan bayar, jangan. Tapi kan kita tidak bisa menunggu terlalu lama untuk pemulihan. Pemulihannya bisa lama. Jadi artinya segera sekarang dilakukan tahap untuk mengambil kembali data-data backup yang ada seperti yang kemudian dilakukan oleh imigrasi atau Kemkumham kemarin juga sudah mengakui bahwa dia terpaksa menggunakan data cadangan yang ada di Batam. Kemudian dia terpaksa menggunakan Amazon Web Services. Sebenarnya ini juga ada resikonya juga, karena kalau menggunakan cloud dari luar negeri itu nanti data kita juga akan keluar, ya gitu. Baik, Pak Tapi ini terpaksa, nggak apa-apa. Nah, gimana Mas? Baik, Anda katakan tadi berupaya untuk mengambil kembali backup data, ini caranya seperti apa? Ya, setiap klien, misalnya kayak LPKP, kemudian imigrasi, kemudian pemerintah Kota Bogor yang dikatakan masih selamat, itu sebenarnya datanya tidak selamat karena mereka masih memiliki backup. Jadi backup data itu backup yang ada yang sementara belum dikirim ke PDN gitu. Nah, itu yang kemudian dikumpulkan kembali backup data itu. Makanya ini sebenarnya agak melawan Kepres gitu ya. Kepres kan mengatakan ya bahwa tidak boleh lagi ada server di daerah-daerah. Tapi kalau servernya yang terpusat, yang ada di PDN sementara ini ternyata bermasalah, atau yang ada di PDN ini tidak proper atau tidak mengikuti standar ISO 27001 ya gitu, atau mengikuti tier 4 ya seperti yang sudah ada sekarang. Nah, ini kan repot gitu. Artinya apa? Artinya kita justru malah bunuh diri kalau data-data kita serahkan kepada sistem yang tidak kuat. Nah, artinya apa? Sembari sistem itu diperbaiki, sembari PDN itu dibersihkan dari ransomware-nya, dicari masih ada backdoor atau tidak di sana. Nah, data-data backup ini yang dikumpulkan dulu, Mas. Itu dari semua klien-kliennya. Jadi klien-klien ini pemerintah kan pasti punya, pemerintah daerah, pemerintah kota, kabupaten kota punya. Nah, ini yang kemudian dibangun sistem kembali dan di-running pelan-pelan lagi supaya tidak terjadi kesalahan seperti pada PDN sementara ini. Itu saran saya. Baik, Pak Rosiro, berarti kita ke Pak Aryandi. Pak Aryandi, mendengar apa yang dikatakan Pak Rosiro ini, prosesnya saat ini akan seperti apa untuk mengambil kembali backup data? Dan ini diperkirakan akan berapa lama membutuhkan waktu, Pak Aryandi? Ya, tadi saya sebenarnya sepakat dengan apa yang Pak Rosiro sampaikan, bahwa backup data sedang berjalan secara bertahap. Backup data itu sedang diambil secara bertahap ke beberapa pengguna-pengguna yang juga terdaftar di PDNS 2 Surabaya. Salah satunya imigrasi yang layanannya sudah pulih dan up kembali per lusa kemarin. Setelah itu ada beberapa layanan juga dari Kementerian Maritim dan Investasi dan beberapa kementerian-kementerian lain yang juga backup datanya sudah dikembalikan sehingga layanannya tidak terganggu. Fokus kami sebenarnya sederhana saja, layanan-layanan yang sifatnya berdampak kepada layanan publik, layanan masyarakat ini menjadi prioritas utama untuk dipulihkan. Salah satunya imigrasi yang kemarin beberapa hari kebelakangan menjadi salah satu fokus kita juga untuk dipulihkan, sehingga backup data yang dimiliki bisa dikembalikan dan layanannya bisa up kembali. Nah, bagaimana prosesnya sedang berjalan, tim forensiknya sedang melakukan berbagai upaya. Setelah itu kami memberikan update kepada publik secara berkala bersama dengan teman-teman Kominfo dan Telkom Sigma. Kami juga dapat data dari teman-teman di Telkom Sigma bahwa ada beberapa layanan yang juga sudah pulih untuk bisa digunakan, sehingga kita juga bisa melihat dan mengeskalasi berbagai kemungkinan-kemungkinan yang ada, serta melakukan skala prioritas untuk memberikan informasi dan layanan kepada publik. Jadi fokus utamanya adalah layanan publik bisa berjalan dengan baik seperti sebagaimana mestinya. Begitu, Mas. Baik, Pak Randi, mungkin Anda bisa menjelaskan juga, ini ada pelayanan publik yang masih terganggu dalam proses pemulihan. Ini pelayanan publik apa saja nih yang saat ini masih terganggu? Ya, ada beberapa data yang memang kami dapatkan. Ada imigrasi, meskipun ada beberapa layanan imigrasi yang sudah pulih, tapi juga ada beberapa hal yang kami lihat di imigrasi juga butuh ditambah bagaimana backup datanya untuk dikembalikan. Setelah itu beberapa layanan lain di Kementerian Maritim dan Investasi, layanan aplikasi-aplikasi lain yang digunakan oleh Kemendikbud dan lain-lain, juga itu juga dilakukan pemulihan secara bertahap. Jadi prosesnya terus berlangsung, update-update yang kami temukan di lapangan segera kami kirimkan dan juga kami berikan informasi kepada publik. Saya sebenarnya tertarik dengan apa yang disampaikan Pak Rosrio tadi, jadi memang tidak ada pembayaran tebusan seperti apa yang disampaikan oleh Pak Menkominfo. Fokusnya, terutama BSSN, fokusnya adalah pemulihan layanan, pengembalian backup data, sehingga bisa diakses kembali, begitu. Baik, Pak Riyandi, kita itu ke Pak Rosiro, kembali ke Pak Rosiro. Pak Rosiro, ini jika melihat proses yang sedang dilakukan oleh BSSN ini akan memakan waktu seberapa lama, dan apakah
tenaga kita ini bisa untuk mengatasinya? Ya, kalau proses ini proses yang terpaksa dilakukan dan ini yang paling cepat. Kalau kita berusaha memulihkan, kemarin ada yang bilang, oh cobalah kita minta bantuan luar negeri untuk membuka enkripsi ya, yang dilakukan oleh Lockbit ini. Waduh, itu sangat lama dan sangat panjang. Itu akan beresiko. Jadi inilah cara yang harus dilakukan. Dan yang penting adalah BSSN itu harus dilibatkan sejak lama. Mohon maaf nih, saya mungkin ada salah arahnya. Tapi yang saya dengar dulu ketika membangun BSN 2 ini, BSSN itu belum dilibatkan terlalu terlibat sehingga sekarang jadi kena getahnya. Padahal dulu tidak ikut-ikut gitu loh. Ini kan repot, kasihan. Saya kasihan pada BSSN gitu loh. Artinya awalnya tidak ikut dalam perancangan banget ya. Perancangannya ada di BSN. Ada di PDN ya, tapi bukan PDNS. PDNS ini kan sesuatu yang sebenarnya mendadak ya. PDN 1 dan PDNS 2 ini yang ada di Surabaya ini kan sebenarnya mendadak untuk mengejar karena Perpres sudah berjalan. Nah, sebenarnya kuncinya satu, Mas. Kita jangan terburu-buru. Kalau terburu-buru jadi makanya kalau tadi tanya berapa lama? Ya, kita lakukan saja dengan sesegera mungkin, secepat mungkin karena backup data itu sebenarnya hitungannya tidak terlalu lama daripada memulihkan sistem yang terenkripsi atau malah kita bayar. Tapi kan kita pasti tidak bayar, itu setuju ya. Yang kedua, kita nggak usah cari bantuan luar negeri untuk mencoba membuka data terenkripsi itu. Kita mendekripsi itu akan sangat susah. Lebih baik kita replace ya dengan menggunakan backup data yang masih tersedia di daerah-daerah, meskipun sekali lagi ya mungkin pada Perpres yang sudah dibuat untuk SDI atau Satu Data Indonesia atau SPBE, sistem pemerintahan berbasis elektronik, itu perlu ditambah addendum. Kalau memang belum siap betul ya pusat data nasionalnya, ya daerah masih boleh memiliki server untuk menggunakan backup. Nyatanya server atau backup di daerah inilah yang sekarang membantu ya seperti yang terjadi pada imigrasi dan Menko Marves. Gitu. Baik, terima kasih Pak Aryosuryo dan Pak Ariandi sudah bergabung di Kabar Siang. Kita harapkan juga peretasan pusat data nasional ini bisa selesai dilakukan. Terima kasih Bapak.